Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin thumma qala al-babu rabi'u fi sababi iqbalil khalqi ala ilmi al-khilaf wa tafsil afatil munadharati wal jadali wa syuruti ibahatiha. Bab yang keempat menjelaskan sebab-sebab manusia suka mempelajari ilmu khilafiyah dan uraian bahayanya berdebat. Kalau bahasa kita bertekak, apa bahayanya bertekak? Dan kalaupun bolehlah bertekak, dan memang boleh, tapi mestilah terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi mengapa orang suka mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat itu? Dan uraian terhadap bahayanya berdebat serta syarat bolehnya berdebat. I'lam anna al-khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawallaha al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun wa kanu a'immatan ulama lillahi ta'ala fuqaha fi ahkami wa mustaqillina bil fatawa fil aqdiyati fa kana nasta'inu bil fuqaha ila nadiran dan seterusnya. Ketahuilah bahwasanya kekuasaan atau diterjemahkan mungkin khalifah. Khalifah itu penguasa, khilafah kekuasaannya. Jadi bahwa khilafah kekuasaan, pemangku kekuasaan itu disebut khalifah secara khusus. Secara umum khalifah itu nanti artinya adalah pengganti atau penerus kita. Nah, ya jamaah. Jadi kita, penerus kita atau pengganti kita untuk kita percayakan mengurus sesuatu itu disebut khalifah secara umum. Tapi ini pengertiannya khusus dalam politik. Bahwasanya khalifah yang memangku jabatan khilafah, nah, penguasa yang memangku jabatan kekuasaan setelah Rasulullah itu adalah tawallaha, yang menjadi pemangkunya itu adalah khalifah-khalifah yang rasyidun, yang mendapat petunjuk. Mungkin disebut kalau di terjemahan khulafaur rasyidun. Khulafa artinya khalifah-khalifah. Rasyidun artinya yang mendapat petunjuk. Mahdiyun yang mendapat petunjuk. Mereka pemimpin sekaligus ulama. Nah, pemimpin sekaligus ulama. Jadi Rasulullah memimpin kita. Pada diri Rasulullah itu ada status nabi, status pemimpin, ya sekaligus status ulama. Beliau, ya itu sudah tidaklah diragukan lagi. Beliau meninggal, maka status nabi hilang. Yang ada status ulama dan pemimpin. Nah, nanti sampai masanya, ulama dan pemimpin tidak pada satu orang. Pemimpin-pemimpin, ulama. Nah, jadi pada diri Nabi itu, beliau Nabi, ulama, pemimpin. Beliau meninggal, tentu status Nabi sudah tidak lagi. Yang empat khalifah itu adalah pemimpin sekaligus ulama, ulama sekaligus pemimpin. Nah, dalam perjalanannya terpisah, pemimpin dan ulama. Begitulah seterusnya. Wa fuqaha fi ahkamihi, khulafa rasyidun itu, pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk itu adalah ahli fikih yang memahami hukum. Mustaqillina bil fatawa fil aqdiyati. Mereka mandiri. Artinya mereka
bebas dalam mengeluarkan fatwa yang terkait dengan hukum. Sehingga fakana ista'ina bil fuqaha ila nadiran, mereka tidak memerlukan atau mereka tidak minta tolong kepada ahli fikih. Sebab mereka sendiri pun ahli fikih. Ila nadiran, kecuali jarang. Ya. Fi waqa'i'a la istaghna fi anil musyawarati. Di dalam berbagai persoalan yang memang tidak bisa tidak mereka harus bermusyawarah. Ya. Tak bisa tidak, haruslah mereka bermusyawarah. Ada satu dua masalah seperti itu. Jemaah, ya. Seperti sebahagian orang Islam yang murtad. Apa tindakan yang harus diambil? Seperti ketika nenek menjadi ahli waris, berapa bahagiannya? Itulah di musyawarah jamaah, ya. Seterusnya, fatafarraqu ulama lil akhirah wa dzalaha. Ya. Sehingga para ulama yang betul-betul di kalangan sahabat memang betullah ulama akhirat, mereka dapat berfokus mencurahkan diri terhadap ilmu akhirat dan semata-mata untuk itu. Karena para penguasa yang empat itu orang-orang yang ahli. Wa kanu yatadafa'una al-fatawa, sehingga para ahli, para ulama di kalangan sahabat itu selalu tidak mau mengeluarkan fatwa, saling tolak menolak. Ya. Dan apa saja yang terkait dengan kehidupan hukum dalam dunia ini, mereka jamaah tidak mudah-mudah untuk menyampaikan keputusan hukum. Jadi khalifah, kemudian ada ulama di kalangan sahabat. Wa aqbala Allah Ta'ala bikun hijtihadihim kama nuqila min siyarihim. Sehingga para ulama di kalangan sahabat itu mencurahkan sepenuhnya perhatian mereka untuk bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita bisa baca sejarah. Ya. Kama nukila min syarihim, sebagaimana dinukil, dipelajari dari sejarah hidup mereka. Tetapi falamma afdatil khilafatu ba'da aqwamin tawalla bighairi istihqaqin. Ketika yang memimpin, ya, atau yang menjadi khalifah. Jadi satu bahagian sudah kita pelajari secara umum jamaah. Karena ini kalau mau dipelajari secara khusus, masya Allah, ya, ini luar biasa kita mempelajari kehidupan para sahabat. Baik. Setelah kehidupan para sahabat, habislah Khalifah Ali, falam afdatil khilafatu ba'd bil aqwamin tawallaw bighairi istiqaq wa istiqlal lam ya'in al-fatwa wal ahkam udturu ila isti'anat bil fuqaha. Setelah mereka habis, Khalifah Ali pun meninggal. Khalifah Ali mati dibunuh, Khalifah Utsman mati dibunuh, Khalifah Umar mati dibunuh, Khalifah Abu Bakar yang mati beliau sakit. Habislah itu, maka kekuasaan itu dipimpin setelah mereka oleh orang-orang yang mereka itu sebenarnya tidak berhak. Tidak berhak, jamaah. Karena untuk menjadi penguasa setelah meninggal Khalifah Ali, terjadi perebutan kekuasaan oleh dinasti Bani Umayyah sampai membunuh diantaranya Hussein, cucu Rasulullah Muhammad SAW. Waktu itu terbunuh beliau usia lebih kurang 50 tahun. Karena nanti ada yang mengatakan 52, ada yang mengatakan 54. Saya bilang saja lebih kurang usia 50 tahun. Jadi mereka merebut kekuasaan itu. Nah, mereka tidak punya kemandirian, kebebasan dalam kaitannya ilmu pengetahuan untuk berfatwa dan hukum hakam agama. Padahal mereka alim-alim juga. Tapi menurut standar masa itu, ukuran masa itu, mereka belum dipandang layak untuk mengeluarkan fatwa. Tapi kalau kita tengok cara kita sekarang, bahwa mereka alim-alim, jamaah, ya, alim-alim, ya, penguasa itu alim-alim, ya.
Muawiyah bin Abi Sufyan itu sahabat Nabi, salah seorang pencatat Al-Quran. Jadi kalau wahyu turun, ada banyak sahabat yang mencatat, di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi dari dia penguasa dinasti Umayyah, jemaah. Tapi mengerikan kalau kita baca sejarah itu, sangat mengerikan. Ya, akibatnya Utur mereka terpaksa minta tolong kepada ahli fikih dan menyertakan ahli fikih itu dalam segala keadaan untuk meminta fatwa mereka terkait dengan bagaimana cara mempraktekkan kehidupan ini melalui majari ahkami, menjalankan hukum-hukum dari para ahli itu. Nah, perhatikan ya, jamaah. Jadi sudah habis, terus diteruskan oleh orang Islam yang menurut tilian Imam Ghazali mempertimbangkan keilmuan pada masa itu, walau mereka orang-orang alim, belum layak untuk mengeluarkan fatwa. Abdullah bin Umar masih ada. Ini yang diceritakan Imam Ghazali, orang yang memangku kekuasaan. Ya, orang yang memangku kekuasaan setelah Khalifah Ali. Padahal alim-alim masih banyak yang memang layak menjadi penguasa dan orang-orang alim. Ya, masih ada. Tapi mereka yang berkuasa, menurut tinjauan Imam Ghazali, mereka belum layak berfatwa. Akibatnya mereka berkonsultasi kepada para ulama yang ahli fikih, ahli-ahli dalam ilmu agama pada masa itu. Nah, jadi sudah 2 episode. Ya, wa kana qad baqiya min ulama tabi'in man huwa mustamir ala tirad al-awwali wa mulazimun safat dini wa madhum ala samadi ulama salaf wa kana idza turibu harabu aradu fattara al-khulafa ila al-ilhah fi talab li al-qada' wal hukumat. Nah, pada masa itu masih ada qad baqiya, masih ada ulama dari kalangan tabi'in yang mustamirun, tetap terus ala tirazil awal. Mereka mengikuti model gaya suasana ulama sebelum mereka, itulah para sahabat. Nah, karena sahabat Nabi pun, antara sahabat Nabi, ya terjadi macam-macam lah. Ya. Wa mulazimun safwatuddin. Dan mereka, ulama-ulama tabi'in itu, mereka senantiasa mulazim, berpegang teguh kepada safwat dini, tradisi agama yang dulu ditempuh oleh para sahabat. Mereka enggak mau berubah. Wa muazibun, dan mereka sama artinya muazibun, mulazimun, berpegang teguh kepada atau dengan ciri-ciri ulama tempo dulu yang disebut dengan ulama salaf. Jamaah ya. Ulama-ulama dulu yang sebelum mereka. Ya. Masih ada. Sehingga fakanu idza tulibu harawu aradu. Sehingga ketika mereka diminta untuk menduduki kekuasaan, untuk menjadi bahagian daripada kekuasaan, mereka lari dan berpaling. Mengapa mereka lari dan berpaling? Karena mereka tahu kekuasaan itu dimiliki atau karena ini politik direbut secara tidak benar. Baca nanti sejarah, jamaah. Maka mereka tak bisa. Mereka lari. Jadi bukan lari dari kekuasaan, tapi karena mereka tahu kekuasaan ini mereka miliki secara tidak benar. Melalui pengepungan dan pembunuhan secara sadis di Karbala. Jamaah. Apa sejarahnya? Luar biasa mengerikan sejarah itu, padahal kuburan Nabi belum kering lagi. Pemancingan kepala, wah luar biasa. Ya, mereka nggak mau. Yang soleh-soleh ini tidak mau mengambil bahagian dari situ. Dan ini berbahaya. Ketidakmauan mereka itu membahayakan kekuasaan. Karena ini dipandang sebagai tindakan oposisi. Fattarul khulafa ila ilha fi talabi tawliyatil qada'i wal hukumat. Sehingga penguasa memaksa mereka untuk
meminta mereka mau menduduki posisi kehakiman dan pemerintahan. Qadha itu kehakiman atau pengadilan. Dipaksalah mereka. Dipaksa jamaah. Jadi dari dulu kerja ulama itu adalah mengoreksi. Cuma ada kalanya disampaikan secara terbuka, ada kalanya tidak. Sebab kalau disampaikan secara terbuka, ada yang menyampaikan secara terbuka, ada yang tidak. Mengapa tidak terbuka? Karena kalau disampaikan secara terbuka akan menimbulkan kegoncangan di kalangan umat Islam. Setidaknya ada 2 peperangan besar pada masa Khalifah Ali. Satu peperangan Siffin, kedua peperangan Jamal. Ya. Baca sejarah, sekarang sudah terbuka, internet begitu mudah. Tinggal nanti kita googling saja. Tapi kalau untuk menjadi ahli tentu ya agak repot. Sekedar kita tahu, oh ini Siffin, ini Jamal. Peperangan Khalifah Ali melawan mertua. Jadi menantu dan mertua, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Peperangan Khalifah Ali melawan sahabat yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai sahabat pun berfaksi-faksi. Ada faksi Ali, ada faksi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada kelompok Aisyah. Ribuan mati para sahabat. Ini berbahaya. Jadi yang ulama yang soleh-soleh, ada pula yang tidak mau berpihak kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada yang tidak mau berpihak kepada Khalifah Ali. Melihat situasi ini. Begitu juga ketika terjadi peperangan antara Muawiyah dan Khalifah Ali. Ada yang tidak mau berpihak pada Muawiyah, ada yang tidak mau berpihak pada Khalifah Ali. Nah, ini berlanjut ketika dinasti Umayyah berkuasa. Nanti belakangan ketika dinasti Umayyah kalah, naik dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah saking membencinya kepada dinasti Umayyah, itu kuburan pemimpin raja-raja dinasti Umayyah dibongkar, jenazahnya diambil, dibuang-buang. Itu dalam sejarah Islam. Dan pada masa dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, itu terjadi penghinaan kepada Khalifah Ali luar biasa. Jadi khatib-khatib Jumat itu menghina Khalifah Ali waktu khutbah. Jadi suasana tidak sehat pada masa dinasti Umayyah itu dihentikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dihentikan. Tidak boleh. Gantinya apa? Itulah kalimat ayat Al-Quran yang dibaca khatib pada khutbah kedua. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha seterusnya. Ayat itu adalah inisiasi daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga tidak boleh lagi ada pemakian terhadap Khalifah Ali. Sebab dinasti Umayyah sangat membenci Khalifah Ali. Padahal ini sahabat. Okay. Ya, jadi ulama yang soleh-soleh itu tidak mau. Fakanu idza tulibu harabu aradu, ketika mereka diminta untuk menjadi bahagian dari kekuasaan, harabu aradu. Mereka lari dan berpaling. Sehingga penguasa memaksa mereka untuk terlibat di dalam legislatif, kalau bukan, yudikatif. Mereka diminta untuk terlibat dalam yudikatif dan eksekutif. Yudikatif itulah bahagian pengadilan atau kehakiman, eksekutif itulah hukumat bahagian pemerintahan. Nah, masalahnya ada orang lain yang melihat. Saya sudah ceritakan bahagian kedua. Bahagian ketiga. Fara'ah ahlu tilkal asar izal ulama iqbala a'immatul ulati alaihim ma'iradim anhum fa asyra'abu ini dia. Ada orang lain yang bukan penguasa, bukan ulama yang layak untuk dipercaya dalam kaitan dengan hukum, maka mereka melihat faro'ah ahlu tilkal asari. Orang-orang melihat yang mereka ini bukan penguasa, bukan ulama yang pantas untuk dipercaya memangku jabatan pengadilankah atau bahagian dari kekuasaankah. Mereka melihat, apa yang mereka lihat? Betapa mulianya para ulama. Nah, jadi ada pihak ketiga. Betapa mulianya ulama, dan mereka lihat bahwa pemimpin dan penguasa
Justru iqbal al-a'immah, berhadap kepada para ulama itu. Padahal ulama sendiri tidak mau menjadi bahagian dari kekuasaan itu. Jadi ada pihak ketiga ini, jamaah. Pihak ketiga inilah yang fa'ashra'abbu, tampillah mereka untuk menuntut ilmu. Dapat paham nih, jamaah? Inilah orang yang memanfaatkan kesempatan. Nah, ini orang yang memanfaatkan kesempatan, mereka tampil untuk menuntut ilmu tawassulan sebagai jalan, sebagai sarana untuk mencapai kemuliaan itu dan untuk mencapai kehebatan itu. Nah, ya, jamaah, pangkat kehebatan itu, prestise kalau cara orang sekarang, yang itu bisa diperoleh dari pihak penguasa. Nah, tuh, ya, jamaah. Ini hati-hati ya. Jadi mereka itu ingin mendapatkan posisi seperti yang diharapkan oleh penguasa dari ulama-ulama itu. Nah, ini kesempatan nih. Sedangkan ulama mengoreksi itu. Ini kesempatan. Jadi mereka itu tampil untuk menuntut ilmu, ingin memperoleh kemuliaan dan kemegahan dari pembesar atau penguasa. Padahal mereka sebenarnya tidak layak. Fa'akabmu ala ilmi fatawa. Pihak ketiga ini, yang bukan penguasa, yang bukan orang-orang soleh ini, mereka pun bertekun untuk mempelajari ilmu tentang fatwa. Wa aradu anfusahum 'alal wulad, sampai mereka menawarkan diri mereka kepada para penguasa. Kalau bahasa kasarnya, sampai mereka menjilat kepada penguasa. Wa ta'arraf ilaihim, mereka memperkenalkan diri mereka kepada penguasa. Wa talabul wilayati wassilati minhum. Mereka memohon dari penguasa itu untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan. Dan tidak malu lagi. Ingat ya, ini kejadian bukan sekarang. Ini kejadian setelah Khalifah Ali meninggal. Dibunuh. Masih pada kekuasaan Bani Umayyah. Yang waktu itu sahabat masih banyak yang hidup. Supaya jangan keliru kita. Jangan dikira yang kita jelaskan ini sekarang. Tidak. Imam Ghazali menulis ini, beliau hidup pada abad ke-6 Hijrah. Sekarang abad ke-15. 9 abad yang lalu. Beliau menceritakan pada masa sahabat. Karena Rasul meninggal, masa tabi'in. Yang jumpa dengan sahabat. Supaya paham. Nah, di antara orang yang datang kepada penguasa itu ada yang ditolak, ada yang diterima. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Ya, jamaah. Yang diterima, wal munjihu, yang diterima oleh penguasa, lam yakhlu an dhullit talabi wa mahanatil ibtidah. Mereka itu tidak sunyi dari sikap menghinakan diri untuk meminta-minta dan mengharapkan dikasihani oleh penguasa. Jadi masih masa tabi'in lagi, sudah ada itu. Harga diri sudah tidak begitu diperhatikan. Yang penting asal bisa menjadi bahagian dari kekuasaan. Ya, jamaah. Lam yakhlu an dzullit talabi. Mereka tidak sunyi daripada hina meminta-minta itu. Kalau bahasa sekarang mungkin nggak luput dari kehinaan itu. Ya. Wa man kan wa'izata bil i'radi anis bukan. Fa asbaha al-fuqaha ba'da an kanu matlubina talibina. Maka saat itu, kata Imam Ghazali, ahli-ahli fikih itu yang mulanya mereka diminta sekarang menjadi peminta. Wa man kana 'aizatan mi'rajnya salatnya dalam liqbal 'alaihim. Setelah dulu mereka mulia karena tidak mau menjadi bahagian dari kekuasaan yang culas itu,
Sekarang mereka menjadi hina karena harus datang meminta-minta menjadi bahagian dari kekuasaan. Illa man wafaqahullah ta'ala fi kulli asmin ulama idini. Kecuali orang-orang, para ulama yang Allah beri taufik. Yang mereka betul-betul adalah ulama yang membela, memperjuangkan agama. Nah, dapat urut-urutannya. Ya, jadi kekuasaan itu manis dia, Maaf. Kekuasaan itu enak. Sehingga orang merasa ingin menjadi bahagian itu. Apapun orang akan tempuh. Karena penelitian dari ahli-ahli filsafat, ada kecenderungan dasar pada diri manusia, yaitu tend to power. Trend to power. Oh, sorry. Tend to power. Tend to power. Tend to power itu artinya cenderung ingin berkuasa. Jadi itu ada kecenderungan manusia. Jamaah tendensiusnya memang ingin berkuasa. Dan hasrat berkuasa itu memang itu ada pada manusia. Jadi kalau nggak berkuasa langsung, dia menjadi bahagian dari kekuasaan itu. Nah, ini mau hati-hati. Waqad kana aktsar iqbal fi al-ansar alim al-fatawa wal qadiyah. Maka kebanyakan orang mengambil bahagian pada masa itu untuk mempelajari ilmu fatwa dan hukum. Li syiddatil hajillah fil wilayatil hukumat, karena sangat diperlukan dalam kaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Nah, jadi mengapa orang suka kepada ilmu itu pada masa itu? Oleh karena dengan begitu orang bisa menjadi bahagian dari kekuasaan. Dan berkuasa itu enak. Jamaah. Ya. Terus kita teruskan ya. Tsumma dara ba'da min as-sudri wa umara iman sami maqalatin nasi fi qa'id al-aqaid. Nah, itu tahap kedua. Tahap pertama para sahabat, tahap kedua pada masa tabi'in. Setelah itu, summa zahara ba'da min as-sudri al-umara'i, lahirlah, tampillah orang-orang terkemuka, pembesar-pembesar golongan, pembesar-pembesar masyarakat yang suka memperhatikan isu-isu yang ada di tengah masyarakat. Yang suka memperhatikan perbincangan-perbincangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik terkait dengan akidah agama atau yang lain-lain. Apa yang sekarang isu yang sedang up to date? Apa yang sekarang sedang orang bincang ini, bincang ini. Nah, mereka ini, jadi ini tahap ketiga jamaah, mereka ini cenderung untuk mendengar alasan-alasan. Kalau bahasa kita, mereka suka mendengar perdebatan-perdebatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan mereka mengetahui apa ini alasannya apa untuk bela diri dia, ini alasannya apa, dan seterusnya. Faghalabat lughbatu ila al-munazarah wa fil kalam. Akibatnya mereka tumbuh keinginan dan itu menguasai mereka untuk berdebat dalam ilmu tauhid. Jadi ilmu kalam itu adalah hasil perdebatan. Jemaah. Ketika dalam peperangan Siffin itu antara Muawiyah Abi Sufyan dan Khalifah Ali, sudah mau menang Khalifah Ali karena beliau penguasa. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu masuk dalam kategori pemberontak, Bughad. Bughad itu pemberontak, Barin Alif Tabulat. Bughad itu ada pembincangan dalam fikih. Mereka memberontak, hampir menang Khalifah Ali. Lantas dalam kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan menaikkan Al-Quran. Menaikkan Al-Quran. Jamaah. Kita berhukum dengan Al-Quran. Padahal mereka sudah hampir kalah. Khalifah Ali katakan, ayo perang terus. Tetapi muncul pula kelompok di kalangan Ali mengatakan, karena mereka sudah mengangkat Al-Quran, kita jangan perangi mereka. Kita berhukum memakai Al-Quran. Istilahnya tahkim. Taha kecil kaf ya mim. Yang di dalam kita bincang sejarah itu disebut arbitrase. Itu istilah dalam ilmu hukum, jamaah. Perhatikan. Khalifah Ali sudah hampir menang, tapi mereka mengangkat Al-Quran
Lantas ada kelompok, ada orang di dalam barisan Khalifah Ali yang tidak setuju kepada Khalifah Ali. Kalau harus diperangi, karena mereka sudah mengangkat Al-Quran, kita harus damai, mengikut Al-Quran. Panjang prosesnya, kata Khalifah Ali, oke lah, udah, kita damai saja. Damai saja. Inilah awalnya nanti. Sehingga ada perbincangan, siapa yang benar? Khalifah Ali atau kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan? Siapa yang benar antara dua ini? Sehingga nanti dari sini timbullah aliran Jabariyah, aliran Qadariyah. Timbul terus itu, jamaah. Adapun Asy'ari Maturidi itu belakangan. Ketika umat Islam daerah kekuasaannya semakin meluas ke timur ke barat, bertemulah dengan orang-orang Yunani dan Romawi. Yang Yunani Romawi ini sudah tinggi ilmu mereka tentang pikiran atau filsafat. Ketika mereka bertanya tentang Islam, maka di antara kelompok umat Islam itu yang secara aliran disebut Asy'ari dan Maturidi menyusun penjelasan agama yang bisa mereka fahami. Nah, jadi metode sifat 20, wujud, qidam, baqa itu sistematikanya adalah jawaban terhadap orang non-muslim dari Yunani dan Romawi. Nah, ini jawaban kepada mereka. Karena mereka nggak akan terima kalau dibilang Allah itu ada, Allah itu esa, itu mereka nggak masuk. Maka perlu disusun. Itu belakangan jamaah. Tapi ini di awal-awal Islam lagi. Makanya kita kalau mau paham sejarah Islam itu, mulailah dari peristiwa tahkim atau arbitrase itu. Situlah berpecah-pecah nanti ada Syiah, ada Khawarij, dan seterusnya. Yang berpihak kepada Khalifah Ali terus membela Khalifah Ali itu disebut Syiah. Ya, yang tidak setuju kepada Khalifah Ali, kita harus ikut Al-Quran. Itu disebut Khawarij. Itulah terus jemaah. Sehingga fa'aqaban nas 'ala ilmil kalam. Pihak yang lain itu mereka bertekun untuk mempelajari ilmu kalam dan mereka memperbanyak tulisan, susunan, menyusun buku-buku. Waratabu fihi turuqal mujadalah, mereka menyusun buku-buku panduan macam mana cara berdebat. Wastakhraju funul munaqadat, mereka memproduksi menghasilkan cabang-cabang ilmu yang terkait dengan perdebatan itu. Ya, fil maqalat terkait perdebatan. Ini periode ketiga pula. Ya. Apa ini yang terjadi di masyarakat? Oh, begini. Mereka susun buku tentang debat-debat. Jamaah. Itu di antara ilmu kalam. Wazamu, dan mereka meyakini bahwa tujuan mereka itu sebenarnya adalah membela agama, membela sunnah Rasulullah, menghilangkan orang-orang dan bertindak keras terhadap para pelaku bid'ah. Ini. Sebagaimana sebelum mereka berkeyakinan bahwa tujuan mereka adalah terkait fatwa itu untuk agama. Itu jamaah ya. Dan memegang hukum-hukum yang diperlukan bagi umat Islam. Jadi pada masa sahabat, kemudian pada masa tabi'in, sudah ada kemudian ada yang mempelajari hukum agama dengan alasan membela agama, padahal sebenarnya demi menjadi bahagian dari kekuasaan. Setelah itu ada pula ilmu kalam. Jamaah. Alasan mereka isfatan khalq wa nasihatan lahum, karena mengasihi umat Islam dan memberi nasihat. Jadi sahabat, tabi'in, terus masa tabi'in muncullah yang lain lagi, senang dengan ilmu fikih, setelah itu senang dengan ilmu tauhid. Kemudian setelah itu tampillah jamaah, ya. Tampillah setelah itu orang-orang pula yang terkemuka yang sebetulnya mereka tidak pantas untuk terlibat dalam ilmu kalam. Ya.
Mereka sebetulnya tidak pantas, jamaah ya, tidak benar untuk terjun dalam ilmu kalam dan membuka ilmu perdebatan. Nggak pantas. Padahal mereka termasuk orang alim juga. Tapi standar ukuran pada masa tidak pantas. Jadi mereka tidak pantas untuk terlibat dalam ilmu kalam itu. Lima kana qad tawallada min fatbah bi ta'mid al-rafi' wa khusumatil fashil mufdiat ila hiraq kita wa takhribil. Perhatikan. Mengapa? Karena di mana letak ketidakpantasan bisa dilihat memang dari kemampuan diri mereka, tapi dari akibat. Lahirlah pada saat itu fanatik yang sangat keji, dendam permusuhan kesumat yang luar biasa, yang meluap-luap, mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah dan kehancuran negeri. Nah jadi, lima kan qatala min fatibah min at-ta'assubat fashal khusumat fashatum fil ihraq kita matakhrij wa ma la nas ila munadhif fil fiqh. Dan mereka cenderung untuk berdebat dalam ilmu fikih. Semulanya berdebat dalam ilmu kalam, sekarang berdebat dalam ilmu fikih. Wa bayanil aula min hadha Syafi'i Abi Hanifah anhuma 'ala al-khawf khususi. Dan mereka berdebat pula menjelaskan mana yang lebih utama, mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab imam ini atau mazhab imam itu. Itu yang diperdebatkan. Jadi sebahagian menjelaskan kelebihan mazhab A, sebahagian mazhab B. Akibatnya, fatarakan nasul kalama funul ilmi. Mereka meninggalkan ilmu kalam dan cabang-cabang pengetahuan yang lain. Wansalu 'alal masail khilafiyah. Mereka terjun ke dalam masalah-masalah khilafiyah. Nah, itu ya, Mak. Jadi, itu urut-urutannya. Ilmu kalam dulu, belakangan baru ilmu fikih. Padahal semulanya ilmu fikih itu orang-orang alim. Tapi belakangan jatuh jadi perdebatan. Masalah-masalah khilafiyah di antara mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Itu yang mencuat saat itu. Istilah kata yang masyhur saat itu adalah antara mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah. Karena mazhab Imam Malik itu khusus ada di negeri Madinah. Dan orang-orang Madinah itu lebih kepada mazhab Imam Malik. Maka Imam Malik itu disebut Imam Daril Hijrah. Pemimpin yang ada di kota Madinah. Jadi pengaruh beliau lebih terbatas. Sementara mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu pamornya masih di bawah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Abu Hanifah itu adanya di Baghdad. Baghdad adalah kota peradaban Islam yang sangat maju. Dan beliau senior. Tahun beliau meninggal itulah tahun lahir Imam Asy-Syafi'i. 150 Hijrah. Jamaah. Nah, jadi ini yang kuat antara dua. Wa tasahalu fil khilaf ma Malik wa Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad ghairi rahimahullah taala. Dan mereka tidak ambil perhatian. Mungkin di terjemahan sepele, anggap enteng, meremehkan. Saya tadi mengatakan tidak ambil perhatian karena saya ingin menerjemahkan secara lebih netral lah, jamaah. Mereka tidak mengambil perhatian terhadap perbedaan pendapat dengan Imam Malik, Imam Sufyan Tsauri, dan selainnya. Kalau ditanya, mengapa kalian hebat kali? Kalau bahasa kita sekarang lah, kenapa hebat kali kalian bertekak-tekak dalam fikih ini? Wazamu anna gharadahu mustimbatu daqaqiq. Wazamu anna gharaduhu mustimbatu daqaqiq syar'i wa taqri'ila madhab. Ini alasan mereka untuk membela diri. Tujuan mereka, kata mereka, adalah untuk mencari halus-halus hukum agama dan menetapkan sebab-sebab hukum agama itu di dalam mazhab tertentu. Kami sebenarnya ingin bertekun dalam hukum agama ini, mencari tahu jawabannya. Jadi mereka mengatakan, kami ini bukan mau bertekak-tekak khilafiyah. Kami ingin mencari halus-halus hukum agama dan menetapkan sebab-sebab mazhab A ini sebabnya,
Hukum yang ditetapkan mazhab A ini sebabnya ini. Hukum yang mazhab B ini sebabnya dan seterusnya. Wa tamhidu usulil fatawa, dan kami ingin membuat pengantar pokok-pokok ilmu yang terkait dengan fatwa. Waktu fiatasan masbati, mereka memperbanyak menyusun buku-buku dan menghasilkan hukum-hukum. Waratabu fi, menghasilkan tulisan-tulisan, karya tulis yang di situ mengandung hukum. Waratabu fi anwa'an mujadal wa tasnifat, mereka menyusun bermacam-macam buku karya yang terkait dengan perdebatan. Wa mustamiruna ilal an, sampai sekarang, kata Imam Ghazali. Maksudnya sampai sekarang, sampai masa Imam Ghazali. Ya, yang waktu itu adalah 478 Hijrah. Jadi sekarang maksud Imam Ghazali adalah tahun 478 Hijrah. Walasna nadri ma alladhi yahdusullah fima ba'dan min al-asri. Min al-aqsari. Kata Imam Ghazali, tak tahu lagi kita apa yang akan terjadi setelah ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masa beliau sudah demikian parah. Nah, jamaah. Ya. Nah, fahada huwal ba'ts al-ikami al-khilaf wal munadharah. Inilah alasan yang mendorong orang bertekun mempelajari ilmu khilafiyah dan perdebatan, nggak ada lain. Nggak ada lain. Apa maksudnya nggak ada lain? Kekuasaan atau kuasa. Jamaah. Kekuasaan atau kuasa. Kalaupun tidak menjadi bahagian kekuasaan politik, tapi setidaknya menunjukkan kita berkuasa karena mampu mengalahkan pendapat orang. Walau mala nufsu arbab dunya al-khilaf ma imam akhir min al-a'immah, kalaulah terjadi kecenderungan, walau malat nufus arbab dunya ila al-khilaf, kalaulah terjadi kecenderungan, keinginan orang, yang disebut Imam Ghazali orang-orang yang motifnya dunia ini, kepada khilafiyah bersama imam-imam yang lain. Ini ada imam, atau orang lain masuk dalam kelompok ini, orang lain masuk dalam kelompok ini dan seterusnya. Atau kepada ilmu yang lain. Nampaknya kita harus bergabung sama ulama yang ini nih. Nampaknya kita harus bergabung kepada ulama yang ini nih. Nampaknya sekarang kita harus belajar tentang ini. La malu aydan ma'ahum. Mereka pasti bergabung dengan itu, jemaah. Pasti. Nampak mereka cocok kita ngaji sama ustadz ini nih. Cocoknya itu bukan demi ilmu, demi amal, bukan. Tapi semacam ada gagahan tadi. Cocoknya kepada ulama, mereka akan cenderung ke sana. Cocoknya kita belajar ilmu ini, dia akan cenderung ke sana, jamaah. Walam yaskurin ta'aluli bi anna masyaghal bihi wa ilmuddin. Tapi kalau kita ingatkan, jangan begitu. Mereka akan membela diri, tidak mau diam dari mengemukakan alasan bahwa apa yang mereka lakukan itu, kesibukan mereka itu tidak lain adalah ilmu agama. Ayo dong, cerdas kita yo, jamaah. Tak ada lain ilmu agama. Wa allama talaba lahum siwa taqarrub ila rabbil alamin. Mereka akan mengatakan tidak ada kehendak tuntutan kami untuk dekat para ulama itu kecuali untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan mereka. Maka saya sampaikan kepada kita, hati-hati. Mengaji ini hati-hati, jamaah. Sehingga saya sudah pernah bagi tahu kepada kita petunjuk para ulama bagaimana mencari guru. Di dalam kitab kitab subhanallah, Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di situ disebutkan la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa alladhi yad'ukum min al-khamsi ila al-khamsi. Jangan kalian duduk bersama orang alim, kecuali orang alim itu mengajak kita dari 5 ke 5. Ini diantara ukuran atau standar untuk mencari guru. Satu, minasyakki ilal yaqin.
Dia mengajak kita dari ragu kepada yakin. Ada. Cemana ini? Oh, sekarang yakin saya. Nah, itu mengajak ragu ke yakin. Yang kedua, mengajak kita dari takabur kepada rendah hati, dari sombong kepada rendah hati. Yang ketiga, dari permusuhan kepada perkawanan. Kalau dalam itu disebut minal adawah ilan nasihah. Ya, jadi satu tadi dari ragu ke yakin. Nomor dua, dari tinggi hati kepada rendah hati. Yang ketiga, dari permusuhan kepada perkawanan atau nasihat. Yang keempat, dari pamrih kepada manusia menjadi pamrih kepada Allah. Pamrih kepada manusia disebut ria. Pamrih kepada Allah disebut ikhlas. Ya, dia mengajak ke situ. Yang kelima, dia mengajak kita dari ambisi dalam kehidupan dunia kepada sederhana, zuhud. Jamaah. Ini lima ini kalian dekati, kata Rasulullah. Meskipun hadis ini ada ulama mengatakan ini hadis palsu. Walaupun ini hadis palsu, tapi isi nasihatnya baik. Oke, palsu hadis ini. Ini bukan hadis. Kita ikut pendapat ulama ahli hadis yang mengatakan ini hadis palsu. Kita ikut. Tapi setidaknya nasihat ini baik. Nah, jadi karena ada ulama mengatakan ini hadis palsu, tetapi oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin menyebut ini hadis, maka itu kita serahkan kepada ahli hadis. Nah, karena kita bukan ahli hadis. Jangan pula nanti kita betul hadis ini. Karena kita bukan ahli hadis. Karena ada ahli hadis mengatakan ini hadis palsu. Kita mesti sadar diri, bila kail panjang sejengkal, janganlah dalam laut nak diduga. Kita bukan ahli hadis. Sehingga kalaupun kita mengatakan ini hadis, menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ternyata ada yang mengatakan, itu bukan hadis. Ya, karena kita bukan ahli hadis. Apa yang mau kita bantah dari dia? Yang mengatakan bahwa yang kita sampaikan itu bukan hadis. Padahal yang membantah ahli hadis. Misal kata begitu. Maka oke, kita diam saja. Jangan bantah dia, karena dia orang alim, ahli hadis, kita bukan. Tetapi ambil jugalah nasihat ini. Karena nasihat ini cukup baik. Itu diantara kriteria kalau kita mau cari guru. Ya. Jadi bukan untuk debat-debat. Bukan untuk, kalau bahasa kita di Medan ini, bertekak. Bukan. Tanda orang benar itu berani menegakkan kebenaran. Baru betul, kata dia. Kalimat itu betul, tapi penempatannya salah. Maksud dia nanti untuk gagah-gagahan. Tidak. Ini saya sudah sampaikan tadi, ya jamaah, inilah sebab terjadi, sebab orang suka khilafiyah. Karena di dalamnya ada rasa ingin berkuasa. Atau bahagian dari kekuasaan itu. Nah, jadi berhati-hati. Bukan salah belajar ilmu khilafiyah. Sama sekali tidak salah. Tapi hati-hati jangan ada cenderung ingin memenangkan, mengalahkan. Tambahlah ilmu, tambahlah iman, tambahlah amal. Oke? Akan datang, kaji kita masih seputar ini juga. Ketika mereka membuat alasan, ini bukan debat, tapi musyawarah. Ini bukan debat, tapi musyawarah. Saya sudah bagi tahu kepada kita secara singkat perbedaan debat dari musyawarah. Musyawarah itu mencari titik temu. Sedangkan debat untuk mengalahkan. Semakin beda, semakin suka orang. Itu namanya debat. Jamaah akan datang ngaji kita. Penjelasan betapa samarnya alasan mereka menyatakan bahwa ini bukan debat, tetapi musyawarah. Nah, itu akan kita kaji, akan datang jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.